Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa IKD TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala karunia yang telah diberikan oleh Allah taala kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Para pemirsa IKD TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, setiap orang pasti ingin melakukan satu perniagaan yang terbaik. Bisnis yang mendatangkan kebaikan, bisnis yang mendatangkan keberuntungan. Pada umumnya sebuah bisnis bisa saja membawa kepada keberuntungan dan juga bisa membawa kepada kerugian. Namun ada suatu bisnis yang terbaik, yang bisnis itu pasti akan mendatangkan keberuntungan, yaitu bisnis kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sesungguhnya konsep bisnis kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka ada satu ayat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, Al-Quran, orang-orang yang mendirikan salat, orang-orang yang menafkahkan atau menginfakkan sebagian apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, mereka sesungguhnya mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah mengalami kerugian. Maka sesungguhnya orang-orang yang mendirikan salat, menjalankan salat dengan baik, kemudian mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bersedekah, baik dalam kondisi dia lapang, dalam kondisi dia sempit, baik dalam keadaan secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, maka itu sesungguhnya sebuah perniagaan yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita memahami bahwasannya bagaimana konsep kita untuk berbisnis dengan Allah supaya mendatangkan kemuliaan dan juga ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Konsep yang pertama adalah bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala harus dibangun dengan keikhlasan. Karena sesungguhnya semua amal kalau tidak dibarengi dengan keikhlasan, maka amal itu akan menjadi sia-sia. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah kecuali untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebuah bisnis dengan Allah taala akan bernilai sebuah kebaikan dan juga akan diterima oleh Allah apabila bisnis itu diawali dengan niat yang benar. Apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, maka awali dulu dari niat yang benar. Kalau niat kita sudah baik, niat kita sudah benar, maka insya Allah itulah merupakan sebuah bisnis yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsep bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu perbuatan yang kontinu walaupun sedikit. Jadi kebaikan yang dilakukan akan menjadi sebuah bernilai berkualitas di Allah Ta'ala apabila kita lakukan secara kontinu. Walaupun itu amalan yang sederhana, amalan yang kecil, tetapi ketika kita kontinu melakukannya, maka akan bernilai sebuah kebaikan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu, amalan yang istiqamah, walaupun itu adalah amalan yang kecil atau sederhana. Kemudian konsep yang ketiga berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala adalah
Jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena kita tidak tahu dengan sebab apa nanti kita akan selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi mungkin karena amal yang kecil, amal yang sederhana, amal yang kita kira mungkin sepele, tapi itu menjadikan sebuah keselamatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan engkau pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun ketika engkau berjumpa dengan saudaramu, engkau berjumpa dengan wajah yang ceria, wajah yang tersenyum, engkau menyapa, engkau menegur saudara Anda, itu merupakan amal yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan, kalau kita tidak bisa berbuat yang maksimal, fabi kalimatin thayyibah, maka kita ucapkan kalimat-kalimat yang baik, pesan-pesan yang terbaik, nasihat-nasihat yang terbaik. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu pemberat amal kita nanti pada yaumul qiyamah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendebar Islam rahmatan lil alamin.